Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku. Channelnya biasa, orangnya bukan artis, hanya berbagi tentang kegiatan sehari-hari seperti bercerita tentang tempat wisata, tempat-tempat kuliner, tempat-tempat penting pelayanan umum, seharian berkumpul bersama keluarga, hobi makan, hobi masak. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya kemarin beberapa hari yang lalu saat saya membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Nah teman-teman, saya termasuk tipe orang yang tidak mau ribet, tidak mau ngantri, berjam-jam menunggu sesuatu. Dulu sekali sebelum saya mengenal beberapa aplikasi, saya bahkan menunda-nunda proses pembayaran pajak ini karena malas berangkat, malas antri di sana menunggu berjam-jam. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi kita bisa melakukan pembayaran secara online. Bayar pajak sekarang nggak perlu ribet loh guys, kita bisa bayar secara online. Dulu pasti kita punya rasa malas yang sangat luar biasa ya untuk mengurus atau membayar pajak kendaraan kita ini. Karena kalau kita datang ke Samsat pasti daftarnya itu lama dan antriannya panjang. Kalau sekarang di zaman digital ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya aplikasi Signal, di Bukalapak, dan juga di Tokopedia. Di Indomaret juga bisa. Nah, kali ini saya akan membahas pengalaman saya membayar pajak kendaraan bermotor lewat aplikasi Link Aja. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Link Aja, bisa download dulu di Play Store. Nah, fotonya seperti itu atau logonya seperti itu. Kemudian pilih yang tulisan Samsat. Lalu setelah itu teman-teman tinggal mengisi kolom-kolomnya sesuai dengan tulisan yang tertera pada setiap kolom. Lalu lakukan pembayaran. Nanti otomatis jumlah pembayaran atau nominal yang harus kita bayar itu muncul di sana. Oke, proses pembayaran sudah selesai, tapi untuk proses pengesahan STNK-nya kita tetap perlu datang ke kantor Samsat terdekat. Nah, kamu nggak mau kan kalau nanti suatu saat pas di jalan ada operasi lalu lintas? Untuk itu kita perlu datang ke kantor Samsat untuk mengambil printout STNK-nya. Nah, ini pertama kita datang dulu, lalu kita menuju ke loket 1. Loket 1 di sini merupakan tempat pendaftaran dan juga penetapan. Jangan lupa untuk membawa STNK yang lama dan juga KTP asli sesuai dengan nama yang tertera pada STNK. Pak, ini saya tinggal ambil bayar online. Lalu setelah menyerahkan berkas STNK dan juga KTP tadi, kita tunggu sebentar. Nanti kalau sudah giliran kita, nama kita akan dipanggil menuju loket 2. Karena kita sudah bayar secara online, maka tinggal ambil berkasnya saja. Setelah dari loket 2, nanti kita akan diarahkan menuju ke loket parkir.
Dan di sana kita hanya menyerahkan berkas yang dari Loket 2 aja, tanpa mengeluarkan biaya lagi karena semuanya sudah kita bayarkan secara online. Bisa lihat YouTube dulu guys, tapi ini temanya anak-anak semua. Tidak perlu antri berlama-lama. Nah, sudah selesai. Ternyata hanya seperti itu saja rangkaian dari pengambilan STNK yang kita bayarkan secara online. Nah, itu tadi pengalaman saya dalam membayar pajak STNK secara online. Jadi sekarang sudah tidak perlu ribet lagi, tidak perlu antri lagi, tidak perlu capek-capek datang ke Samsat. Oh ya, sebelum meninggalkan Samsat, saya sempat bertanya kepada Bapak petugas di sana, bahwasanya pertanyaan ini sempat saya pendam lama. Bahwasanya bagaimana sih ketika kita sudah membayar pajak STNK secara online. Nah, suatu hari ketika kita berkendara dan ada operasi lalu lintas, apakah kita kena tilang? Karena otomatis kan kita ketika diperiksa STNK-nya itu STNK-nya mati. Nah, apakah ini bukti pembayaran itu bisa dijadikan sebagai bahan jaminan? Dalam artian kita bisa lolos atau tidak terkena tilang. Kemudian Bapak petugas ini menjelaskan kepada saya bahwasanya ketika kita sudah membayar pajak secara online dan di saat yang sama kita tidak bisa langsung mengambil ke Samsat, maka ketika kita suatu saat di jalan menemui operasi lalu lintas, cukup kita menunjukkan bukti pembayaran tadi. Amazing. Nah, teman-teman, makanya jangan dihapus dulu dari galeri kita kalau kita sudah melakukan pembayaran secara online tadi. Kita cukup menunjukkan buktinya bahwa Pak, ini loh saya sudah bayar. Buktinya ini. Jadi ada bukti konkret yang bisa kita tunjukkan kepada petugasnya. Tapi pesan beliau juga bahwasanya setelah kita melakukan pembayaran, sebisa mungkin usahakan secepatnya kita mengambil STNK kita di Samsat. Oke, sekian dulu sharing pengalaman saya dalam membayar pajak secara online. Semoga dan saya harapkan ini memang bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang belum memanfaatkan aplikasi online. Dukung terus channel ini dengan memberikan subscribe. Jika ada yang mau memberikan komen, silahkan tulis di kolom komentar, komen positif maupun komen negatif akan saya terima dengan lapang dada. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.